warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat adenium, adenium atau kamoja Jepang adalah tanaman hias berbunga cantik, dan tanaman hias adenium atau kamoja Jepang berasal dari Afrika dan Asia Barat, khususnya daerah kering. Namun adenium diambil dari nama daerah Aden, ibu kota Yaman, yang merupakan salah satu tempat asal tanaman hias adenium ini. Adenium merupakan tanaman sukulen yang dapat tumbuh di daerah gurun. Batangnya lunak dan dapat menyimpan banyak air, serta akarnya dapat menggelembung seperti umbi atau disebut dengan bonggol untuk menyimpan cadangan air. Tanaman hias adenium juga dianggap sebagai bunga pembawa keberuntungan. Dengan menyimpan tanaman hias adenium di dalam rumah, diyakini akan membawa semangat, kebahagiaan, serta keberuntungan. Tanaman hias adenium, dan lebih dikenal dengan sebutan bunga Kamboja Jepang, ini banyak tumbuh subur di negara kita Indonesia. Penampilan adenium yang indah membuatnya menarik buat dikoleksi. Ketika bunganya bermekaran, adenium bahkan semakin cantik dan mempesona. Sahabat adenium, tanaman hias adenium adalah tanaman hias yang sangat tahan terhadap kekeringan dan panas. Mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang keras seperti daerah gurun yang panas dan kering. Hal ini membuat mereka menjadi pilihan yang bagus untuk dekorasi taman atau tanaman dalam pot di daerah iklim panas dan kering. Adenium memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan, simbol kekuatan dan ketahanan, tumbuh subur di lingkungan yang keras dan kering, dan menarik untuk kita koleksi. Jika teman-teman memiliki atau ingin menanam tanaman hias adenium, perawatannya penting untuk kita perhatikan supaya tanaman hias adenium tumbuh subur dengan kondisi yang sehat dengan bercirikan daun normal, bonggol besar, dan batang yang kokoh. Sahabat adenium yang juga tertarik untuk menanamnya di rumah bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Sahabat adenium, untuk langkah yang pertama yaitu media tanam. Media tanam yang baik untuk tanaman hias adenium harus bersifat sangat poros, dalam arti mampu mengalirkan air yang berlebihan secara cepat.
tidak bersifat terlalu padat sehingga adenium tumbuh lebih mudah dalam menghasilkan bonggol yang maksimal. Gunakan campuran media tanam seperti yang kita gunakan berupa tanah berpasir dan sekam murni dengan persentase tanah berpasir 25% dan sekam murni 75% yang bersifat berdrainase baik. Sahabat adenium, ada beberapa komponen media tanam yang bisa dipakai untuk menanam tanaman hias adenium adalah pasir malang atau tanah berpasir, sekam mentah, sekam bakar, kokopit, dan pupuk kandang. Umumnya pembudidaya dan para hobiis lebih suka mencampur beberapa komponen media tanam untuk menghasilkan media tanam majemuk yang terbaik sesuai kondisi dan situasi di lingkungan mereka. Untuk yang kedua yaitu pemilihan pot. Dalam melakukan budidaya tanaman hias adenium di dalam pot, pilihlah pot yang sesuai dengan ukuran tanaman dan memiliki lubang drainase yang baik untuk menghindari genangan air yang bisa menyebabkan pembusukan akar atau pembusukan bonggol dari tanaman hias adenium yang kita tanam. Karena adenium termasuk tanaman sukulen, dapat menyimpan banyak air di dalam umbi maupun batang dan tidak menyukai banyak air, maka wadah yang cocok untuk tanaman hias adenium adalah mempunyai permukaan kering. Jenis wadah adalah berbahan plastik. Plastik tidak menyerap air, jadi tidak menyebabkan media tanam lembab. Nah, sahabat adenium, pot yang cukup besar dapat memberikan ruang bagi sistem akar yang berkembang dengan baik. Jadi, ukuran pot sangat menentukan berkembangnya bonggol dari tanaman hias adenium. Untuk langkah yang ketiga yaitu pemangkasan. Sahabat adenium, pemangkasan atau pruning memiliki beberapa manfaat bagi tanaman hias adenium, di antaranya memberikan ruang fotosintesis untuk tanaman. Penerapan pruning atau pemangkasan juga dapat membantu menjaga pertumbuhan tanaman hias adenium sehingga bisa berbunga lebih maksimal. Dengan melakukan pemangkasan atau pruning, cabang atau ranting yang tidak produktif atau tidak kita kehendaki dapat dibuang, sehingga nutrisi dan obat-obatan yang diberikan dapat terdistribusi dan terkonsentrasi pada bagian tanaman yang produktif atau menghasilkan bunga. Sahabat
adenium dengan kita melakukan pemangkasan atau pruning, maka kita akan mendapatkan tanaman hias adenium yang cantik dan nanti akan berbunga lebat. Nah, untuk langkah keempat yaitu pemupukan. Sahabat adenium, berikan pupuk untuk tanaman hias adenium dan pilihlah pupuk NPK 16-16-16 karena pupuk NPK 16-16-16 memiliki banyak manfaat bagi tanaman hias adenium. Pupuk ini mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium dalam jumlah yang seimbang. Manfaat dari pupuk NPK 16-16-16 tidak hanya untuk pertumbuhan tanaman hias adenium, akan tetapi juga untuk memperbaiki struktur tanah. Pupuk NPK 16-16-16 memberikan kandungan nitrogen yang seimbang dan sangat penting untuk pertumbuhan daun, batang, dan bonggol dari tanaman hias adenium. Nitrogen membantu tanaman hias adenium dalam proses fotosintesis, sehingga tanaman hias adenium tumbuh lebih subur dan hijau. Kandungan nitrogen yang tepat membuat tanaman hias adenium memiliki daun lebih besar, tebal, dan sehat. Selain itu, pertumbuhan vegetatif yang optimal juga penting untuk mendukung hasil bunga yang melimpah. Penggunaan pupuk ini secara rutin membantu tanaman hias adenium tumbuh dengan lebih baik, terutama pada fase awal pertumbuhan tanaman hias adenium. Manfaat pupuk NPK 16-16-16 juga mencakup memperkuat sistem perakaran tanaman hias adenium. Kandungan dari fosfor dengan kadar cukup di dalamnya dapat membantu terbentuknya akar dan bonggol yang kokoh. Dengan akar dan bonggol yang bersifat kuat, tanaman hias adenium dapat menyerap nutrisi dan air dengan lebih efisien, serta sangat penting untuk ketahanan terhadap kekeringan. Akar dan bonggol yang kuat akan membuat tanaman hias adenium lebih stabil dan siap menghadapi cuaca buruk atau serangan hama. Adanya kandungan fosfor dalam pupuk NPK 16-16-16 juga mendukung terbentuknya bunga adenium yang lebat dan berbuah yang banyak. Kandungan kalium dalam pupuk NPK 16-16-16 sangat berguna untuk meningkatkan pembungaan dan pembuahan.
Kalium memiliki peran penting dalam mengatur keseimbangan air di dalam sel tanaman dan memperkuat dinding sel. Dengan hal-hal tersebut, kualitas dari bunga dan buah yang dihasilkan akan menjadi lebih bagus dan adenium akan berbunga lebat. Pupuk NPK 16-16-16 juga berperan dalam memperbaiki struktur tanah. Kandungan mineral dalam pupuk ini dapat mengembalikan nutrisi tanah yang hilang. Untuk langkah yang kelima yaitu penyiraman. Sahabat adenium, penyiraman tanaman hias adenium yang tepat adalah sangat penting. Jadi, penyiraman yang baik sangat berguna agar adenium dapat tumbuh secara optimal. Penyiraman merupakan faktor penting dari perawatan tanaman hias adenium secara keseluruhan. Salah dalam melakukan penyiraman dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman hias adenium terhambat dan malas berbunga, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini harus diperhatikan waktu kita melakukan penyiraman untuk tanaman hias adenium. Lakukan penyiraman 2 hari sekali, hanya media tanamnya saja, dan 1 minggu sekali untuk seluruh tanaman. Penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi hari di antara jam 7 sampai jam 9 dan gunakan air bersih bebas dari bahan kimia. Nah, sahabat adenium, itulah 5 langkah merawat tanaman hias adenium. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.